Otan lagi sedih nih. Membaca berita adanya serangan monyet terhadap warga desa Subo, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kebayang gak sih gimana kalau terkena gigitan si monyet? Secara ia punya taring yang sangat besar dan tajam. Ih, serem. Sekarang, Otan bersama kakak tim liputan sedang melakukan penelusuran di lokasi kejadian agar kita semua bisa mengetahui akar permasalahan dan juga dampaknya. Ini adalah Nenek Jani, salah satu korban gigitan monyet liar. Kasihan nenek, dengan kondisi yang sedang sakit, malah jadi sasaran monyet nakal. Sekarang keadaannya makin memburuk karena infeksi yang dideritanya. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Awalnya ini tidur, terus monyetnya masuk lewat mana tidak tahu juga saya itu. Terus lukanya itu ada bekas giginya itu, taringnya. Astaga, maafin sobat Otan ya Nenek Jani. Monyet ekor panjang memang pintar. Mungkin karena itu ia mampu menyelinap ke dalam rumah. Benar-benar nakal ya kamu sob. Tapi beruntungnya pihak desa memberikan pertolongan cepat. Dari puskesmas pun langsung bergerak turun tangan ke rumah Nenek Jani untuk merawatnya. Gimana Bu Mantri kondisi nenek sekarang? Kondisi saat ini Bu Jani sangat kaget sekali ya saya. Mungkin karena efeknya digaruk dan kebersihannya kurang, jadi ada infeksi berat mungkin ya, bisa dikatakan infeksi. Jadi kita penanganannya nanti langsung kita bawa ke puskesmas untuk dibersihkan lagi. Ya ampun, hal seperti ini sangat dibutuhkan support dari keluarga terdekat. Karena Nenek Jani sedang sakit stroke dan tidak bisa berjalan. Luka sobek akibat gigitan hewan tentu saja dapat menyebabkan infeksi jika kebersihannya tidak dijaga. Lekas sembuh ya Nenek Jani. Monyet ekor panjang atau yang memiliki nama latin Macaca fascicularis adalah kelompok primata yang habitatnya tersebar luas. Kehidupannya pun cukup unik. Mereka mampu beradaptasi dengan cepat. Gak hanya di hutan dan perkebunan saja, monyet juga bisa tinggal di pemukiman warga seperti di negara India. Usut punya usut, serangan monyet yang terjadi di Jember merupakan perilaku oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja melepas monyetnya loh. Kalau melihat dari kondisinya, ketertarikan monyetnya itu ke masyarakat, itu karena itu peliharaan dari masyarakat sebelumnya yang dilepas atau sengaja dilepaskan. Nah kan, please teman-teman semua dimanapun berada, bertanggung jawablah dengan peliharaan di rumah. Jangan sembarangan melepas satwa dengan alasan bosan, karena resikonya berbahaya. Sebaiknya serahkan pada petugas BKSDA, karena di tempat ini Sobat Otan mendapat perawatan terlebih dulu sebelum dilepas liarkan. Tapi kalau saran Otan sih, biarkan monyet ekor panjang tetap hidup di alam. Kita masih bisa menikmati tingkah lucu mereka di habitatnya kok. Jadi gak harus pelihara, karena monyet tetap punya sifat liar yang sewaktu-waktu bisa menyerang pemiliknya. Oh iya, serangan monyet ternyata bukan hanya tentang luka, tapi bisa menimbulkan trauma hebat loh. Selain Nenek Jani, ada korban anak remaja di desa Subo, Jember ini. Ia memilih pergi dan menghindari kakak tim liputan. Menurut Ibu Nur Hasanah, monyet masuk ke dalam ruang tamu. Karena anaknya takut, dia mencoba lari keluar. Tapi ternyata si ekor panjang mengejar dan menggigitnya. Tapi kalau ada katanya di belakang tuh noleh pas ke kera gitu.
lari, lompat sama mejanya itu. Pas lompat ke sini itu dikejar sama monyetnya itu. Ya di bokongnya itu. Dari sini Otan semakin yakin monyet yang menyerang warga Subo adalah monyet yang pernah dipelihara. Dan dengan sengaja dilepas liarkan. Karena hanya monyet yang pernah dipelihara yang berani mendekati manusia sampai masuk rumah. Sejatinya, monyet liar hanya akan menyerang perkebunan untuk mencari makan dan tidak masuk pemukiman. Tentu saja hal seperti ini menjadi perhatian perangkat desa setempat. Kita bisa lihat sendiri pada hari ini ketika kita mau menemui yang bersangkutan, ternyata tidak pulang ke sini. Nanti kita koordinasi dengan pihak sekolah, saya langsung nemui anaknya juga biar tidak mengalami dampak psikologis yang berkepanjangan. Tuh kan teman, sangat disayangkan. Gara-gara ulah orang yang tidak bertanggung jawab, sampai separah ini akibatnya. Oh iya, tahukah teman? Ada sebanyak 250 jenis monyet yang ada di dunia ini. Dari jumlah itu, monyet dibagi menjadi 2 kelas berbeda, yaitu monyet dunia lama dan monyet dunia baru. Monyet dunia lama berasal dari benua Asia, Eropa, Afrika, dan Australia. Sedangkan monyet dunia baru hanya terdapat di benua Amerika saja. Mereka menghuni hutan Meksiko hingga Argentina. Perbedaan mereka terdapat pada lubang hidungnya. Monyet dunia lama memiliki lubang hidung yang mengarah ke bawah, sedangkan monyet dunia baru punya hidung berbentuk pesek yang terlihat membelah di wajahnya. Oh ya teman, Sobat Otan ini terkenal dengan sifatnya yang rakus. Mereka tidak pilih-pilih makanan. Apapun yang ada di hadapannya pasti disikat. Tapi jangan salah, ternyata monyet sangat menjaga kebersihan makanannya loh. Karena hidup di alam bebas, terkadang dia sering mengais sisa-sisa makanan manusia. Tentu saja kondisinya pun tidak selalu bersih. Oleh karena itu, monyet membersihkannya dulu dengan cara mengusap-usap hingga kotoran tidak lagi menempel. Baru deh masuk mulutnya. Perilakumu itu loh sob, ada aja. Pantesan kamu disebut sebagai primata pintar. Tapi apa iya sih kamu gak bisa nolak makanan? Gimana kalau kita kasih jeruk lemon ini? Waduh, nyamperin juga. Ayo sob, habisin. Sanggup nggak? Ladalah, malah ditinggalin. Hei sob, itu makanan loh. Nggak baik kalau nggak dihabisin. Asam ya sob. Coba deh monyet yang lain. Loh, cuma diicip-icip terus ditinggalin juga. Ternyata lidah si ekor panjang tidak bisa menerima rasa asam yang terlalu kuat, sehingga Sobat Otan ini menolak untuk memakannya. Beda respon dengan manusia. Saat merasakan rasa asam, ekspresinya terlihat mengerutkan wajah. Sementara monyet biasa aja. Nah sekarang bagaimana kalau pisang ini kita campurin dengan susu coklat? Secara tampilannya pun terlihat kurang bagus. Kira-kira monyet akan bersihkan dulu atau malah dicuekin ya makanan ini? Wih, langsung main comot aja nih. Rupanya cairan susu coklat bukan dianggap sebagai kotoran teman. Buktinya ya langsung main makan aja. Astaga naga, diseruput juga tuh coklatnya. Enak ya sob. Monyet sangat menyukai rasa manis teman. Oleh karena itu ya gak ragu untuk minum cairan susu coklat. Karena ia sudah merasakan saat makan pisangnya. Lidah pengecap si ekor panjang cukup peka untuk membedakan macam-macam rasa. Otan acungin jempol deh sob.
Sekarang Otan udah siapin buah salak di dalam toples yang terdapat lubang seukuran tangannya saja. Kalau monyet mengambilnya, secara otomatis tangannya tidak dapat keluar karena pasti terjebak di dalam toples. Apa? Dia melepaskan salak dari genggamannya, teman. Tumben-tumbenan. Weh. Tadi sangka, tadi nyana. Ternyata monyet sadar akan jebakan ini. Pintar sekali sih kamu, Sob. Tapi pintar belum tentu cerdas. Hal ini dibuktikan oleh kemampuan monyet yang tidak menggunakan alat bantu untuk memecahkan masalahnya. Dia tetap berusaha keras dengan kekuatannya. Gigi taring dan tangannya dipergunakan dengan sekuat tenaga. Nah, bisa dibedakan ya teman, antara main akal dan main otot. Oke deh, kali ini Otan ngaku kalau gagal ngerjain kamu. Tapi, Otan masih punya satu kejutan lagi nih, Sob. Ayo Kak, coba godain si monyet dengan senter laser ini. Eits, nggak kena. Bleh. Ayo tangkap, bisa nggak? Si monyet kebingungan teman. Sama halnya dengan kucing. Saat usia masih remaja, Sobat Otan ini punya rasa penasaran yang tinggi. Ia mencoba untuk menangkap sinar laser dengan kekepoannya. Tapi ada perbedaan perilaku loh ketika senter laser ini diarahkan ke monyet dewasa. Mereka justru malah menghindar. Bahkan ada yang lari terbirit-birit. Yang itu yang sama anaknya. Dikira penembak jitu mungkin ya.